Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam 10 Minutes with God pada hari ini. Saya yakin dan saya percaya dimanapun kita berada, kita di rumah masing-masing, Anda dan saya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tetap sehat, tetap kuat di dalam kuasa Tuhan. Dan pada hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk mengambil waktu sejenak. Mari kita menutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari-hari ini kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau baca dan merenungkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun jemaat-Mu mendengarkan rekaman firman Tuhan ini, Tuhan menjamah hati mereka, Tuhan menguatkan hati kami, Tuhan terus mengingatkan kami bahwa mengiring Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu kami boleh selalu aman, kami boleh selalu tenang apapun yang terjadi, karena kami tahu kami bersama dengan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Pada hari ini saya mengambil perenungan firman Tuhan kita dari Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Perikopnya berjudul, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya beberapa waktu yang lalu mengingat kalau seandainya kita flashback ke beberapa bulan yang lalu, hitunglah kita flashback ke momen akhir tahun 2019 kemarin. Saya yakin secara pribadi banyak orang dan secara kolektif banyak perusahaan mungkin atau komunitas-komunitas atau bahkan gereja-gereja Tuhan atau siapapun itu, mereka pasti akan memikirkan perencanaan apa yang harus kami lakukan sepanjang tahun 2020. Apa yang harus kita buat ya tahun 2020, apa yang harus kita kerjakan supaya lebih baik lagi di tahun ini, di tahun yang sebelumnya. Di tahun 2020, ada pengharapan besar di tahun 2020, apa yang harus kita kerjakan dan segala macam hal yang pasti kita rancangkan waktu akhir tahun atau memulai tahun 2020 ini. Tapi kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, ini sungguh-sungguh kebenaran yang nyata. Firman Tuhan bilang di ayat yang 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semua tahu itu. Setiap hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan di tahun 2020 ternyata kehidupan di dunia ini berubah seperti ini. Kita merencanakan, kita merencanakan banyak hal, banyak orang merencanakan ini dan itu. Segala macam hal kita rancangkan dalam kehidupan kita. Tapi ternyata firman Tuhan berkata kebenaran bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kalau saya lihat di media-media sosial, banyak orang yang merancangkan banyak hal, banyak orang yang flashback, kirim upload foto atau apa, dan mereka flashback sebelum kita tahu kalau ternyata ada virus corona di dunia ini. Banyak yang foto seperti itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi bukankah kita tetap merencanakan, bukankah kita tetap merancangkan banyak hal, bukankah kita tetap mengatur untuk banyak hal kehidupan di masa yang akan datang. Tapi kalau kita melihat keadaan sekarang, saya yakin banyak orang, banyak usaha, perusahaan, banyak kantor-kantor, bahkan banyak orang-orang yang ada di luar sana, banyak perencanaan mereka, bahkan banyak perencanaan kita yang mungkin tidak terjadi sepanjang tahun ini. Sampai di bulan Mei ini mungkin banyak perencanaan kita yang tidak terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin waktu kita
takut sama Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Saya tahu dalam perencanaan kita pasti melakukan apa yang dikatakan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Saya yakin waktu kita merencanakan banyak hal, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya tahu di dalamnya kita menaruh kalimat ini. Kalau Tuhan menghendaki, semuanya pasti akan terjadi. Kalau Tuhan yang berkehendak, semuanya pasti akan terjadi. Semua akan kita lewati, semua akan kita jalani, kita alami. Kalau Tuhan menghendaki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini yang saya ingin renungkan buat kita adalah waktu Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, itu berarti saat itu adalah waktu Tuhan untuk kita. Kalau kita berkata, sebenarnya yang harus kita katakan adalah jika Tuhan menghendaki, Tuhan kalau Tuhan menghendaki biarlah usahaku di tahun 2020 ini menjadi lebih baik. Tuhan, kalau Tuhan menghendaki biarlah di tahun 2020 kita menaruh semua perencanaan kita di sana. Kalau Tuhan menghendaki, itu artinya Anda dan saya tahu bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Karena kalau kita percaya waktu Tuhan yang menghendaki, itu berarti sudah waktunya Tuhan. Kairos buat kita. Waktu Tuhan menghendaki ini pasti terjadi. Itu adalah waktu Tuhan buat kehidupan kita. Di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saya hanya membaca bagian yang A. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Waktu Tuhan buat kita itu adalah waktu yang terbaik. Jadi kalau Anda dan saya dalam doa-doa kita, dalam perencanaan-perencanaan kita, baik secara pribadi maupun dalam perkumpulan, dalam setiap perencanaan yang kita taruh, dalam setiap harapan kita, dalam setiap angan kita, dalam setiap kerinduan kita. Waktu kita berkata, Tuhan jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Itu karena kenapa? Itu karena kita sedang meyakini waktu Tuhan itu yang terbaik buat Anda dan saya. Jadi kalau hari-hari ini, mungkin perencanaan kita, mungkin kerinduan kita, angan-angan kita, mungkin apa yang kita inginkan di tahun ini belum terjadi, atau mungkin jauh daripada apa yang saya bayangkan, jauh daripada apa yang saya harapkan, jauh daripada apa yang saya doakan. Jangan Anda dan saya menyalahkan Tuhan. Karena kenapa? Karena waktu Tuhan yang terbaik buat Anda dan saya. Mungkin saat ini belum waktunya Tuhan buat kita. Mungkin waktu-waktu ini belum Tuhan menghendaki buat kita. Tapi percayalah, waktu Tuhan selalu yang terbaik buat Anda dan saya. Saya ingat kisah salah seorang kontestan yang ikut di Britain Got Talent. Itu ada satu orang wanita yang sangat terkenal. Kalau Anda juga tahu, orang yang punya nama Susan Boyle. Dia umur 47 tahun, seorang pengangguran, memberanikan diri untuk mencoba ikut dengan sangat percaya diri ikut Britain Got Talent. Dia tua, dia tidak cukup menarik untuk dipasang di televisi, tapi di umur yang ke-47 tahun, saat dia menjadi pengangguran, ternyata itu waktu Tuhan buat dia. Dia menjadi orang yang terkenal lewat audisi itu, dan dia menjadi orang yang hebat, dia jadi pemenang saat itu, dan dia menjadi orang yang terkenal sekarang. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Saya tidak tahu waktu Tuhan untuk Anda dan saya itu adalah hari ini, atau besok, atau mungkin minggu depan, atau mungkin bulan depan. Dalam setiap hal yang Anda dan saya harapkan, dalam setiap hal yang Anda dan saya rindukan, mungkin saat-saat yang berat saat ini, banyak harapan kita yang tidak menjadi kenyataan, banyak kerinduan kita yang belum Tuhan jawab. Jangan khawatir. Dalam setiap perencanaan kita harus taruh, kalau Tuhan menghendaki. Waktu kita berkata, kalau Tuhan menghendaki, seperti yang Yakobus tadi bilang, kalau kita mengucapkan, kalau Tuhan menghendaki, maka aku akan melakukan ini dan itu. Itu berarti Anda sedang percaya kalau waktu Tuhan itu yang terbaik buat Anda dan saya. Seperti yang pengkhotbah 3 ayat 11 bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau waktu Tuhan tiba buat Anda dan saya, kalau waktu Tuhan itu datang untuk Anda dan saya, maka kita akan melihat dengan penuh ucapan syukur apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu,
Mari kita terus menunggu waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang hari-hari ini, apapun yang sedang Anda dan saya rencanakan dalam kehidupan kita, mari taruhin dalam mulut kita. Kalau itu seturut dengan kehendak Tuhan, maka terjadilah. Dan nantikanlah waktu Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Berikan kami kekuatan untuk terus percaya bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik buat kami. Karena itu dalam setiap perencanaan kami, dalam apapun yang kami kerjakan, dalam apapun yang kami lakukan, kami selalu mengucapkan kalau Tuhan menghendaki, maka biarlah itu boleh kami lakukan, itu boleh terjadi atas kehidupan kami. Dan biar kami boleh selalu tahu, waktu Tuhan itu menjadi yang terbaik atas kehidupan kami. Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah waktu Tuhan atas kehidupan jemaat-Mu itu menjadi waktu-waktu yang paling menyukacitakan hati kami. Karena kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.